Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran secara tahunan tumbuh positif periode Mei 2023. Kondisi ini sejalan dengan indeks penjualan real atau IPR pada Mei 2023 yang tercatat 234,2 atau tumbuh tipis 0,02% secara tahunan. Kenaikan ini didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang diprediksi tetap tumbuh 3,2%. Meski demikian, secara bulanan penjualan eceran diperkirakan berada pada fase kontraksi, minus 3,6% alias turun cukup dalam dari 12,8% pada April 2023. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono beralasan, penjualan retail pada Mei ditopang oleh periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, di mana strategi potongan harga yang dilakukan retail serta kelancaran distribusi mendorong peningkatan permintaan dalam negeri. Sementara dari sisi harga, Bank Indonesia melaporkan responden memperkirakan tekanan inflasi akan menurun pada Juli 2023 dan relatif stabil pada Oktober 2023. Bos perusahaan Citra Marga Nusa Pala Persada, Yusuf Hamka, menyambangi kantor Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni sekitar pukul 11 siang untuk menemui Sekretaris Menko Polhukam, Teguh Pujo Rumekso. Yusuf mengatakan kedatangannya tersebut terkait polemik utang perusahaannya dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Yusuf membeberkan bakal bertemu lagi dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Adapun polemik ini bermula saat Yusuf menagih utang ke pemerintah 179 miliar rupiah terhadap Citra Marga Nusa Pala Persada alias CMNP. Utang itu diklaim merupakan kesepakatan CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998. Namun sejak Bank Yama dilikuidasi pemerintah, utang itu belum dibayar sampai saat ini. Meski Yusuf mengaku sudah berusaha menindaklanjuti. Belum lagi urusan ini selesai, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyebut CMNP Group justru juga memiliki utang kepada pemerintah menyentuh 775 miliar rupiah. Utang tersebut merupakan utang kepada pemerintah lewat 3 perusahaan dalam naungan grup CMNP terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tembus 126 triliun rupiah. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2022. OJK menilai investasi ilegal bisa marak di Indonesia, salah satunya karena mudahnya masyarakat tergiur mendapatkan untung besar dalam waktu singkat, di saat pemahaman masyarakat sendiri masih rendah. Deputi Komisioner OJK Serjito pun tidak menutup kemungkinan masih ada jumlah kerugian yang lebih besar dari catatan yang ada karena korban tidak melapor. OJK pun menekankan 5 ciri investasi ilegal agar masyarakat lebih waspada. Pertama, iming-iming keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Lalu ada bonus dari perekrutan anggota baru, kemudian memanfaatkan tokoh masyarakat, agama, atau figur publik untuk menarik minat berinvestasi hingga klaim tanpa risiko. Inflasi Jerman pada Mei 2023 tercatat 6,1% secara tahunan atau turun drastis dari indeks harga konsumen bulan sebelumnya yang mencapai 7,2%. Mengutip data dari Kantor Statistik Federal Jerman, inflasi tersebut menjadi yang terendah dalam 14 bulan terakhir. Meskipun demikian, persentase tersebut masih jauh di atas target Bank Sentral Eropa sebesar 2%. Inflasi energi turun tajam di tengah musim panas yang terjadi di negeri Panser, menjadi 2,6% dari 6,8% pada bulan April.
terutama untuk gas alam, kayu bakar dan pelet kayu, listrik, hingga pemanasan listrik. Pada saat yang sama, harga pangan meningkat lebih rendah, 14,9% dari kenaikan sebelumnya, 17,2%. Secara bulanan terjadi deflasi 0,1% pada Mei, sekaligus penurunan indeks harga konsumen pertama dalam 5 bulan. Kondisi ini memberi ruang berpikir bagi Bank Sentral menentukan kebijakan suku bunga di tengah resesi yang telah terkonfirmasi pada kuartal 1 tahun 2023. Bank Sentral China menurunkan suku bunga pinjaman jangka pendek untuk pertama kalinya dalam 10 bulan. Langkah itu bertujuan untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menopang pemulihan pasca pandemi di ekonomi terbesar kedua di dunia itu. People's Bank of China atau PBOC memangkas suku bunga reverse repo 7 hari menjadi 1,9% dari 2%. Kebijakan ini sudah sesuai perkiraan pasar karena data ekonomi baru-baru ini menunjukkan lemahnya permintaan dan turunnya sentimen investor. Pasar pun berekspektasi pihak berwenang akan melonggarkan kebijakan moneter untuk mendongkrak pertumbuhan. Pemotongan suku bunga di China dapat semakin memperlebar selisih imbal hasil dengan Amerika Serikat. Bahkan jika The Fed menghentikan sementara kenaikan suku bunga untuk bulan ini. Usai kebijakan suku bunga PBOC, yuan menyentuh level terendah sejak 29 November 2022.